6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sedikit anggaran yang terserap di tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini untuk menyalingkan. Yang lain adalah untuk memperkuat keterkaitan antar wilayah. Pada masa perdagangan rempah-rempah, di mana kita tahu bahwa rempah-rempah merupakan komoditi perdagangan yang paling diminati di Eropa pada tahun 1500-an hingga tahun 1600-an. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Di sisa masa jabatannya kurang lebih 1 tahun 4 bulan sebagai wali kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse ingin memperkuat aspek pelayanan publik. Menjadi persinggahan KRI Dewa Ruci dalam misi Muhibah Budaya Jalur Rempah 2022, menguatkan posisi strategis Buton sebagai dalam jalur rempah di masa lalu. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Kamis 9 Juni 2022 bersama saya Rizka Harlina. Pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Jumlah pasien virus corona COVID-19 di Indonesia bertambah 520 orang per Rabu 8 Juni 2022. Sehingga hari ini total ada 6.580.180 kasus positif. Sementara jumlah pasien sembuh bertambah 258 orang sehingga total pasien sembuh ada 5.897.630 orang. Pasien meninggal bertambah 4 orang sehingga total ada 156.628 pasien COVID-19 yang meninggal. Terdapat peningkatan 258 kasus aktif dibandingkan hari sebelumnya. Ini membuat kasus aktif COVID-19 di Indonesia menjadi 3.922. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Berita yang pertama, di sisa masa jabatannya kurang lebih 1 tahun 4 bulan sebagai wali kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse ingin memperkuat aspek pelayanan publik. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Tahun terakhir di masa akhir RPJMD 2018-2023, itu harus kita memperkuat pada aspek pelayanan. Di sisa masa jabatannya kurang lebih 1 tahun 4 bulan sebagai wali kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse ingin memperkuat aspek pelayanan publik. Karena itu, orang nomor 1 di kota Bau-Bau ini mengatakan semua pembangunan yang bersifat fisik akan ditekan. Sebab kata Ahmad Munianse, tidak sedikit anggaran daerah di tahun sebelumnya telah terserap untuk pembangunan fisik. Tidak sedikit anggaran yang terserap di tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini untuk menyalingkan. Yang lain adalah untuk memperkuat keterkaitan antar wilayah di kota ini. Jadi bukan tidak penting, itu penting. Tapi kelihatannya 1 tahun terakhir di masa akhir RPJMD 2018-2023, itu harus kita memperkuat pada aspek pelayanan. Ahmad Munianse mengatakan keinginannya memperkuat aspek pelayanan bukan tanpa alasan, sebab dirinya melihat aspek pelayanan dapat menjadi kekuatan bagi kota Bau-Bau sebagai kota jasa. Saya melihat dari aspek pelayanan inilah saya kira kekuatan kota kita sebagai kota yang memilih jasa sebagai preferred. Jadi pendorong utamanya jasa. Kita tidak bisa berharap banyak dari sumber daya alam yang lain seperti pertambangan atau yang lain-lainnya. Kita harus jasa, termasuk jasa pariwisata. Karena itu, dirinya meminta kepada semua organisasi perangkat daerah, OPD, mulai dari sekarang, membranding pelayanan di mana siapapun yang datang ke kota Bau-Bau akan mendapat pelayanan terbaik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Menjadi persinggahan KRI Dewa Ruci dalam misi Muhibah Budaya Jalur Rempah 2022, memperkuat posisi strategis Buton sebagai jalur
rempah di masa lalu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harmulko melaporkan. Tidaklah mengherankan jika buton kadang menjadi rebutan pengaruh antar negara pada masa perdagangan rempah-rempah. Kunjungan kapal Republik Indonesia KRI Dewa Ruci dalam misi Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2022 di Kota Bau-Bau disambut hangat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kota Bau-Bau. Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, staf ahli Gubernur Abdul Rahim menyebutkan kunjungan ini mengingatkan masa lalu bahwa Kota Bau-Bau yang dulunya dikenal dengan Buton merupakan kota pelabuhan terkenal di masa abad ke-16 hingga saat ini. Kota ini menjadi tempat persinggahan dan peristirahatan bagi kapal-kapal besar dari dan menuju Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Atas dasar itu, maka tidaklah mengherankan jika buton kadang menjadi rebutan pengaruh antar negara pada masa perdagangan rempah-rempah, di mana kita tahu bahwa rempah-rempah merupakan komoditi perdagangan yang paling diminati di Eropa pada tahun 1500-an hingga tahun 1600-an. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengakui awalnya Kota Bau-Bau dan Buton tidak menjadi rute persinggahan jalur rempah. Namun karena strategisnya posisi Buton saat perdagangan rempah di masa lalu, hal ini kemudian diperjuangkan oleh mantan Wali Kota Bau-Bau almarhum A.S. Tamrin hingga akhirnya diamini oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jalur rempah untuk Kerajaan Buton pada masa lalu dan Kota Bau-Bau khususnya dan Kabupaten Buton masa kini adalah hal yang paling strategis, dan terus terang kami berutang dengan jalur rempah karena kami percaya bahwa peradaban di kawasan ini menjadi sebuah peradaban yang kuat di zamannya, itu tidak terlepas dari tempat letak strategis dari Kerajaan Buton ini sehingga menjadi persinggahan para pedagang-pedagang masa lampau. Inilah yang kemudian mengukuhkan kawasan ini sebagai kawasan untuk pemain utama di jalur maritim di zaman itu, dan tentunya ini harus dimanfaatkan di masa kini. Diketahui KRI Dewa Ruci bersandar di Pelabuhan Murhum Bau-Bau pada Rabu pagi sekira pukul 8:40. Sesandarnya di pelabuhan, Komandan KRI Dewa Ruci, Mayor Laut P. Sugeng Haryanto bersama Direktur PLTK Kemendikbudristek Yudi Wahyudin dan Laskar Rempah turun dari kapal dan dilaksanakan penyambutan oleh Komandan Lantamal 6 Laksamana Pertama TNI Dr. Beni Sukandari bersama jajaran Pemprov Sultra dan Pemkot Bau-Bau. Sebagai sambutan selamat datang di daerah eks Kesultanan Buton, rombongan KRI Dewa Ruci yang membawa 37 laskar rempah yang merupakan muda-mudi perwakilan 34 provinsi di Indonesia disambut dengan tari galangi. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Puluhan warga binaan Lapas Bau-Bau mendapatkan pelatihan keterampilan agrobisnis sebagai bekal keahlian pasca bebas nanti. Selengkapnya, Wade Nurliani melaporkan. Tingkatkan Kementerian Narapidana, 80 warga binaan pemasyarakatan Lapas Bau-Bau mengikuti pelatihan bidang keterampilan agrobisnis, pembuatan pupuk organik, serta budidaya tanaman sayur-sayuran. Pendidikan tersebut akan berlangsung selama 2 pekan, terhitung 8 hingga 22 Juni mendatang, bekerja sama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau sebagai pemateri. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Melawarman menjelaskan, pelatihan tersebut merupakan program jenderal pemasyarakatan dengan tujuan pasca bebas nanti para warga binaan dapat terampil dan mandiri sehingga berguna di tengah-tengah masyarakat. Dengan keahlian yang dimiliki, para ex-napi juga dapat menambah ekonomi keluarga dan mempermudah interaksi sosial di lingkungan sekitar. Keterampilan keahlian kepada narapidana itu nanti setelah apa yang didapat diperoleh dari sini itu menjadi bekal dia setelah menjalani pidana di sini. Ini juga untuk bekal dia untuk memberikan rasa kepercayaan dia di tengah masyarakat, karena biasanya mereka masuk keluar nggak punya keahlian, akhirnya melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya kegiatan ini kita harapkan mereka bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu dari keterampilan yang telah diberikan ini.
Sementara Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bau-Bau Muhammad Juliarson mengatakan untuk mendukung kegiatan pembinaan bagi narapidana, pihaknya menurunkan 2 instruktur profesional sebagai narasumber kegiatan. Keduanya juga telah sukses mengolah pupuk dan tanaman sayur-sayuran sehingga mampu menghasilkan rupiah penambah pendapatan rumah tangga. Ia meminta bagi napi yang akan bebas nanti dapat mengunjungi dinasnya jika ingin berkonsultasi atau membutuhkan bantuan peralatan pertanian. Silakan konsultasi di dinas. Kita memiliki mesin mulai dari pemelahan sampai dengan mesin panen padi sudah siap ada, tinggal mari kita berkoordinasi butuhkan itu. Kemudian di samping itu juga kita juga ada program bantuan pemanfaatan peternak yang disebut dengan program P2. Selain pelatihan berupa materi, para narapidana juga akan melakukan praktek lapangan, pembuatan pupuk dan budidaya sayuran di kilometer 6 Wakonti, Kelurahan Kadalokatapi, Kebun Lapas Bau-Bau pada lahan seluas 5 hektar. Bu Ade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau terus gencarkan gerakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh lapisan masyarakat. Capaian vaksinasi di Kota Bau-Bau khusus booster sudah menyentuh 10.943 orang atau 9,10% dari 120.280 sasaran. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Marfiah Tahara mengatakan, rata-rata yang datang vaksin di puskesmas kurang dari 200 per hari. Untuk itu ia berharap warga masyarakat dapat menuntaskan dosis vaksinnya hingga booster. Hasil pelaksanaan imunisasi COVID-19 tanggal 3 Juni untuk SDM Kesehatan capaian boosternya 85,30% atau 1.340 nakes tervaksin dari 1.571 sasaran. Yang belum sampai saat ini adalah anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Selanjutnya petugas publik 15,2% atau 2.474 orang dari 15.942 sasaran. Lansia baru 5,10% atau 472 dari 9.247 sasaran, serta remaja persentasenya baru 1,4% dari 17.635 dari sasaran. Secara keseluruhan cakupan vaksinasi Kota Bau-Bau untuk dosis 1 sejumlah 109.022 warga atau 90,6% dari sasaran. Sementara dosis 2 sejumlah 77.374 atau persentasenya 64,33% dari sasaran. Ia menyebutkan kegiatan vaksinasi tetap ditingkatkan, pelayanan vaksin tetap dibuka di 17 puskesmas mulai dari dosis 1, 2 hingga dosis 3 atau booster. Dalam waktu dekat, kegiatan vaksinasi massal juga bakal digelar Polres Bau-Bau tepatnya 15 Juni ini dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di sisa masa jabatannya kurang lebih 1 tahun 4 bulan sebagai Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse ingin memperkuat aspek pelayanan publik. Menjadi persinggahan KRI Dewa Ruci dalam misi Muhibah Budaya Jalur Rempah 2022 menguatkan posisi strategis Buton sebagai dalam jalur rempah di masa lalu. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.